Hai, Sobat Gloria semua, apa kabar? Dengan Ardiles di sini. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sekarang kita udah masuk part ketiga, belajar keyboard otodidak gratis. Bagi Sobat Gloria yang mungkin belum nonton part pertama dan part kedua, silahkan nonton lagi nanti videonya ya. Di part yang ketiga ini, saya akan bahas mengenai fungsi tombol-tombol pada keyboard. Karena ada Sobat Gloria yang pernah tanya sama saya, Bang, kenapa tombol di keyboard itu banyak banget sih, beda kayak piano. Terus fungsinya itu apa-apa aja gitu. Karena memang keyboard ini tombolnya cukup banyak ya dibandingkan piano. Karena kalau piano dia hanya ada touch aja gitu, touch hitam putih gitu. Sedangkan kalau keyboard dia ada tombol-tombol lagi, tombol-tombol fungsional yang ada di atas. Eh, Seperti yang pernah saya infokan sebelumnya, bahwa keyboard ini merupakan alat musik elektrik ya teman-teman semuanya. Jadi keyboard ini memiliki semacam komputer di dalamnya. Jadi di dalam keyboard ini ada semacam komputer untuk eh, memproses musik agar terdengar lebih baik. Jadi ada semacam komputer di dalamnya, makanya tombol-tombolnya cukup banyak. Ada tombol style, voice, song, dan lain sebagainya yang ada di sini ya. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi tombol-tombol pada keyboard Yamaha ESX720 yang saya miliki. Tapi nanti mungkin tidak semua tombol akan saya jelaskan ya, karena hanya tombol-tombol penting yang sering banget kita gunain, yang sering digunakan sebagai pemain keyboard atau keyboard player. Karena keyboard dari masing-masing merek dan jenis seringkali berbeda posisinya. Jadi untuk keyboard Yamaha contoh ya, Yamaha itu dia mungkin tombol fungsi temponya ada di sini untuk yang SX720, mungkin untuk yang tipe di bawahnya ada di posisi di sini, kita nggak tahu ya. Jadi masing-masing keyboard, terutama merek yang berbeda juga dia akan posisinya berbeda. Jadi nanti Sobat Gloria bisa cek di rumah keyboardnya. Tapi biasanya sih kalau misalnya untuk fungsi tempo, tombol tempo fungsinya untuk apa sih? Selama dia judulnya tempo, pasti sama fungsinya. Atau transpose atau fungsi yang lain. Jadi seperti biasa kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jelasin fungsi dari masing-masing tombol yang ada di sini. Oke. Iya, kita saat ini sudah melihat posisi keyboard ya dari tampilan atas. Eh, Seperti yang saya infokan tadi sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari masing-masing tombol yang ada di keyboard yang paling sering kita gunakan sebagai keyboard player ya. Oke, sebagai pemain keyboard, yang pertama akan saya jelaskan untuk yang sebelah kiri dulu. Kiri ini sebetulnya bukan tombol tapi lebih ke joystick ya. Untuk keyboard Yamaha eh, yang tipe di bawah SX biasanya tombolnya bukan seperti ini. Jadi tombol ada dua untuk bending ya, fungsinya lebih ke bending. Saya contohkan seperti ini. Kalau misalnya kita contoh untuk main gitar. Jadi fungsinya untuk membending ya, membending suara. Misalnya suara contoh. Tapi dia naiknya sekitar 2 not di atas. 2 not. Jadi kalau misalnya dari F dia maksimal sampai G. Saya digunakan lebih untuk gitar sih. Kalau pemain gitar biasanya ngerti lah bending ya, untuk menaikkan not pada tali gitar biasanya akan di bending.
Nah, itu fungsi bending pada tombol sebelah kiri ini. Oke, terus di sini untuk tombol on off ya, on off. Saya yakin semua sudah tahu untuk tombol power. Terus untuk volume, untuk membesar mengecilkan suara, ya. Ya, untuk membesar mengecilkan suara. Eh, untuk sign nggak terlalu sering dipakai. Terus ini style. Nah, style ini akan banyak sering kita gunakan sebagai pemain keyboard. Tapi sebelum kita masuk ke style, kita akan bahas untuk tombol ini, ACMP. Accompanied atau ACMP disingkat di sini fungsinya untuk membedakan, kalau misalnya kan seperti saya ceritakan kemarin, kita bisa pakai keyboard ini untuk bermain piano. Jadi kalau kita mau bermain piano, ACMP-nya dimatikan. Ya, ACMP-nya dimatikan. Nah, tapi kalau bisa ACMP kita nyalakan, itu fungsinya sebelah kiri ini bukan untuk main piano lagi. Kalau tadi dimatikan, dia fungsinya untuk bass. Kalau di ACMP dinyalakan, dia menjadi fungsi kunci. Nah, ini kita nyalain dulu. Nah, ya, ini fungsinya untuk membuat ritme. Jadi memainkan ritme fungsinya di sini. Nah, untuk memilih ritmenya apa aja di sini ada. Nah, ini fungsi untuk memilih ritme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 tombol di sini untuk memilih ritmenya. Ritmenya bermacam-macam. Ada pop, kayak ini ada rock, retro pop, ada dance, R&B, oldies, jazz and easy listening, country, movie and show, entertainer, Latin and world, dan expansion. Expansion ini kalau kita menggunakan USB, ya. Kalau kita pakai flash disk, kita tekan yang USB. Jadi kita bisa cari di sini. Kalau ada USB-nya, ada keluar di sini. Ya, kebetulan tipe SX yang saya miliki ini sudah punya fitur touchscreen. Jadi ini bisa ditekan layarnya langsung. Nah, kalau memang yang tipe di bawah SX, dia masih ada tombol di sebelah sini, ya, untuk memilih. Dan di bawah sini juga ada. Nah, tadi kita bisa memilih. Nah, fungsi ini 3 intro ya. Intro yang satu biasanya untuk intro yang paling sederhana. Misalnya contoh, kita jangan lupa tambahkan sync start ya untuk memulai. Jadi cukup kita tekan satu touch ini, nah, maka musik akan masuk. Kita kasih ending sederhana. Itu ending yang sederhana. Kalau misalnya kita mau kasih variasi yang lebih ini lagi, kita bisa masukkan ke intro yang kedua. Ini intro yang kedua. Ini intro bawaan dari keyboardnya. Cepat bisa tekan langsung. Nah, itu tadi fungsi main variation ini untuk ABCD. Fungsinya biasanya dari A itu yang paling sederhana musiknya. Contoh ini, kita tekan yang A. Nah, dia hanya ada gitar aja. Nah, oke, terus kalau kita mau tambah variasi lagi, masukkan ke B. Kalau kita mau tambah variasi lagi yang C, lebih rame kan? Lebih rame. Kita tambah lagi B. Nah, itu untuk fungsi style control ini. Sync stop dan sync start ini fungsinya kebalikan. Jadi kalau ini start and stop untuk memulai musiknya. Kalau kita stop ini, fungsi stop ini kalau kita mau matikan mendadak. Ya, kalau kita mau matikan mendadak, kita mau nyalakan mendadak bisa langsung tahan tekan maka dia akan menyala. Tapi kalau kita angkat jari kita, musiknya langsung mati. Itu fungsi sync stop. Biasanya jarang digunakan, tapi kalau untuk di beberapa pemain-pemain keyboard profesional ini juga kadang-kadang digunakan. Sync start ini untuk tadi memulai musiknya, ya. Jadi itu fungsi untuk tombol-tombol yang ada di sini.
Auto fill in ini biasanya digunakan untuk kalau misalnya kita matikan auto fill in ini, misalnya tadi di sini ya. Nah, misalnya auto fill in nyala ya. Nah, ini auto fill in-nya nyala, dia ada fill in untuk masuk. Nah, jadi kalau kita matiin, dia langsung masuk tanpa ada fill in. Auto fill in. OTS link ini kita untuk menghubungkan ke link yang ada di sini untuk pengubahan. Jadi connect ke OTS link. Bagian variasi sebelah kanan melodinya dia akan berubah sendiri kalau kita konekkan ke OTS link. Jadi misalnya contoh seperti ini. Misalnya dia saxophone ya. Kita ubah variasi C, nanti ini berubah lagi. Balik ke piano. Atau variasi D berubah lagi. Dia jadi string, berubah string otomatis. Tapi ini jarang sih saya gunakan OTS link. Oke. Terus si tempo. Tempo itu fungsi untuk dan lambatnya. Jadi contoh ini ya. Ini temponya ya. Ini temponya sekarang di 98. Misalnya kita mau perlambat, kita tekan temponya. Jadi kita buat temponya di 70, jadi dia lebih lambat. Atau kita mau percepat temponya, kita buat jadi 100. Kalau kita mau langsung masuk balik ke tempo aslinya, misalnya dari tempo 120 ya, kita mau langsung balik ke tempo aslinya, tekan sekaligus 2. Nah, dia balik ke 94. Oke, tadi kita fungsi tempo ya, udah. Jadi tempo tadi untuk mempercepat atau memperlambat lagu. Ada juga fungsinya di sini tap tempo. Nah, tap tempo ini kalau kita mau menyesuaikan musiknya dengan musik yang kita lagi dengar, misalnya temponya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ya, otomatis dia akan ngikutin tempo yang kita ketuk tadi. Ini temponya berarti 89. Kalau misalnya kita mau cepetin, contoh ya, saya cepetin, 2, 3, 4. Nah, jadi temponya cepat 139. Atau misalnya saya mau lambetin lagi, 2, 3, 4. Nah, temponya lambat lagi. Jadi dia akan menyesuaikan, ini temponya 73. Dia akan menyesuaikan dengan ketukan dari jari kita ke tap tempo itu. Jadi kita bisa menyesuaikan temponya sendiri. Rata-rata di keyboard Yamaha mulai dari yang tipe yang lama yang 700, S700 juga ada sih, udah tap tempo ya. Nah, terus kita masuk ke tombol transpose. Nah, tombol transpose ini makanya banyak digunakan di pemain-pemain keyboard otodidak seperti saya ya. Kalau teman-teman Sobat Gloria mungkin ikut kursus, mungkin tombol transpose ini adalah tombol yang haram untuk digunakan atau pantang ya. Apa fungsi tombol transpose ini? Fungsi tombol transpose ini adalah untuk mengganti nada dasar pada keyboard. Pada piano tidak ditemukan ini. Tombol transpose tidak ada pada piano. Makanya ini pemain keyboard kenapa susah untuk main di piano klasik atau piano akustik, karena tidak ada tombol transpose ini. Jadi fungsinya seperti ini. Misalnya contoh ya. Ini sekarang transpose di 0 ya. Saya coba main piano. Kadang-kadang kan kita menyanyi kadang-kadang ketinggian kan. Misalnya gini, kita nyanyi lagu mengapa engkau waktu itu, kita ngerasa ketinggian, kita bisa turunkan. Jadi misalnya kita turunkan jadi -3. Nah, -3. Nanti saya akan jelasin -3 itu jadi kunci apa.
Nah, misalnya ini saya tadi main di C, saya tetap main di C, tapi nada dasarnya sudah berubah. Coba tadi C ya, di 0. Ya, saya coba turunkan di -3 tadi. Nah, lebih turun kan? Coba. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Kalau kita masih ngerasa ketinggian, kita bisa turunin lagi. Nah, di -5 misalnya. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Ini nggak hanya bisa digunakan untuk bermain piano, tapi juga bermain ritme tadi. Jadi ritme itu juga berubah. Nah, jadi contoh, kita main keyboard tadi ya. Nah, kalau misalnya transposnya kita rubah, ini kan di -5. Nah, kita balikan di 0. Nah, kan berubah juga kan. Jadi fungsi dari transpose ini adalah untuk mengubah nada dasar keyboard ini. Jadi kalau misalnya, jadi kita nggak perlu menghafal banyak-banyak kunci. Jadi kita hanya cukup menghafal kunci C sama dengan Do, C sama dengan Do, maka kita bisa bermain untuk semua jenis lagu, ya. Jadi kita nggak perlu menghafal, oh kalau misalnya kunci D sama dengan Do bagaimana? Nanti untuk tingkat yang lebih profesional baru kita belajar. Tapi untuk yang tingkat pemula, cukup C sama dengan Do aja dan kita bisa ubah dari transpose. Oke, itu untuk transpose. Terus untuk tombol-tombol yang lain kayak chord looper itu mungkin nggak semua keyboard ada. Terus song ini lebih ke MIDI ya. Kebetulan keyboard SX720 ini dia bisa memutar MIDI. MIDI itu adalah musik digital yang bisa dimainkan di keyboard, terutama alat musik keyboard. Untuk keyboard Yamaha SX, dia sudah bisa juga memutar musik WAV ya, untuk audio WAV. Contoh, saya play di sini. Nah, ini dia kita mainkan dan kita bisa rekam jadi MIDI seperti ini. Nanti untuk cara merekam MIDI kita akan buat di video yang lain ya. Sama seperti tadi kita belajar, ini juga kita akan belajar keyboard untuk ngiringin lagu. Kita akan coba buat video yang terpisah. Nah, jadi dengan adanya MIDI ini mempermudah kita. Nah, contoh saya di sini punya stok juga. Nanti kalau misalnya teman-teman ada mau minta file MIDI-nya, nanti boleh coba DM saya, atau mungkin nanti bisa chat di komen ya. Nanti saya akan coba kirimin. Nah, misalnya saya contoh, saya punya lagu Afgan misalnya nih, Afgan. Nah, misalnya MIDI, kita play di sini. Nah, bahkan ada beberapa MIDI yang dia ada liriknya, jadi kita bisa nyanyiin. Nah, jadi kita kayak karaoke. Dan ini bisa diturunkan kuncinya teman-teman. Nah, ini kuncinya turun. Coba ya, coba nyanyi. Sempatan lagi, kesempatanku untuk bisa bersamamu. Nah, teman-teman bisa jadi mirip kayak karaoke kan? Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Kalau kita ngerasa ketinggian, kita turunin. Nah, bawa pergi cintaku, ajak kemanapun kau mau.
bagaikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Oke, jadi kira-kira MIDI seperti itu. Nah, kalau untuk audio, kita bisa juga ngambil audio dari YouTube misalnya. Dari YouTube kita rekam dulu audionya, bisa pakai aplikasi ya. Mungkin teman-teman lebih tahu dari saya. Kita bisa play audio di keyboard. Nah, misalnya contoh, saya kemarin ada rekam suara saya juga nyanyi pakai audio. Nah, untuk keyboard yang SX ini dia sudah ada fitur audio pemutar ini. Bahkan suara saya nyanyi bisa saya rekam. Ini contoh saya tanpa nyanyi ya. Ini saya nggak nyanyi ya, ini rekaman. Nah, ini suaranya. Jadi kelebihan keyboard ini dia bisa merekam suara vokal kita juga bisa direkam melalui audio. Dan bisa dikasih efek suara vokalnya, itu kelebihan dari keyboard yang ini sih. Nah, jadi ini bukan saya sedang nyanyi teman-teman, tapi ini rekaman ya, rekaman. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu fungsi dari untuk song. Jadi kalau untuk keyboard-keyboard yang lama dia hanya bisa untuk ngeplay MIDI, tapi untuk yang keyboard baru SX ke atas yang keluaran tahun 2020 ke atas ya mungkin ya, dia sudah bisa putar untuk musik WAV, tapi untuk filenya WAV ya, bukan MP3. Nah, jadi itu fungsinya. Dia juga ada lirik, kadang-kadang ada beberapa musik yang ada liriknya. Nah, untuk kayak contoh MIDI tadi, MIDI saya punya ada banyak sekali MIDI di sini. Sudah saya masukkan juga ke keyboard. Ada 3 diva, Fitri, Aca, Agnes Monica, macam-macam ya. Anang, Alexa, Andre Hehanusa. Ini banyak sekali. Ini bukan saya buat. Jadi ini ada yang saya cari di internet, ada yang saya searching di Google, ada juga yang saya beli ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau MIDI ini boleh nanti chat aja atau share atau di komen di video ini, nanti saya akan bagiin ya. Contoh Budi Doremi, ada BCL Bunga Citra Lestari, Bunglon, Kafein Cakrakan, Krisye, Dewa, lagu-lagunya cukup lengkap dan rata-rata ada liriknya, ada juga yang nggak ada, tapi kebanyakan ada lirik. Dan itu jadi kan tanpa kita bisa main keyboard, kita bisa nyanyi pakai keyboard, dan itu kelebihan keyboard, dia bisa diturunkan nada dasarnya. Kalau kita nyanyi di YouTube kan yang susahnya itu menurunkan nada dasar. Kadang-kadang nadanya tuh ketinggian, kita nggak bisa turunkan. Nah, ini saya punya ada banyak lagu-lagu ya, bahkan ada mungkin ribuan sih lagu-lagu di sini, kayak Ebit G Ade, Erwin Gutawa, macam-macam ya. Ada semua di sini, Firman, Pangge Koper, banyak banget, Gigi juga ada. Ini saya kumpulin selama saya main keyboard, saya ada juga saya videoin gitu ya. Ada yang saya dapat dari YouTube gitu, juga ada juga yang saya dapat dari teman-teman ya, teman-teman keyboardist di seluruh Indonesia. Kita saling kontak-kontakan. Kadang-kadang ada komunitas-komunitas juga tuh saya ikutin. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke tombol ini, registration memory dulu ya. Registration memory ini fungsinya untuk apa? Ini berhubungan sama voice. Registration memory ini berhubungan sama voice. Jadi ini fungsinya untuk mempermudah kita mencari jenis suara. Jadi kita bisa record dulu, pilih suara yang kita sukai. Jadi di voice di sini, voice ini adalah jenis-jenis suara. Jadi contoh ini piano. Ini untuk organ ya. Ini strings. Ini brass tuh kayak trompet. Woodwind itu lebih ke kayak saxophone. Akustik gitar. Untuk gitar, ini electric gitar. Kadang-kadang ada beberapa keyboard itu akustik gitar dan electric gitar digabung. Ini untuk bass.
amplifier, ada synthesizer juga. Di dalam satu tombol ini ada macam-macam lagi ya, mungkin ada bisa ratusan jenis suara. Jadi kalau yang contoh misalnya saxophone tadi, woodwind. Woodwind itu dia ada beberapa contoh, misalnya suara sopran. Ini sopran saxophone. Ini contoh untuk alto saxophone misalnya. Ada rock saxophone. Jadi masing-masing dalam satu tombol ini banyak sekali jenis suara. Nah kita ini bahkan percussion juga ada percussion. Misalnya kita mau main drum. Ya. Nah, jadi untuk mempermudah kita dalam memilih, kita bisa registration memory ini fungsinya untuk memilih mana voice yang cocok. Kita bisa sampai dengan 8 suara, bahkan bisa kita tambahin registration bank, jadi kita bisa sampai mau 16 suara yang kita rekam atau misalnya ada yang mau kita recording. Jadi kita cukup tekan satu tombol maka suaranya akan langsung berubah. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi di situ. Contoh, saya tempatin piano di nomor 1. Nah, kebanyakan rata-rata pemain keyboard profesional yang saya kenal, nomor 1 ini digunakan untuk piano. Nomor 1 untuk piano. Ini kalau saya pribadi ya, terserah teman-teman mau atur. Nomor 2 mau buat saxophone misalnya, atau nomor 3 mau buat suara keyboard atau suara gitar, suara elektrik digital misalnya. Nah, saya nomor 2 saya buat untuk string. Itu string. Nomor 3 saya buat untuk gitar listrik. Saya nomor 4 saya buat untuk saxophone. Ya, saxophone. Nomor 5 saya buka untuk brass. Macam jenis suara trompet gitu ya, brass. Nomor 6 saya buat untuk suling. Ya, jadi saya cukup tekan satu tombol maka suaranya akan berubah. Terus nomor 7 saya buat untuk tutti. Misalnya kayak untuk lagu-lagu ya, tutti itu lebih ke kayak untuk lagu-lagu Mars gitu ya. Nomor 8 saya masukin suara sitar kemarin. Ini tergantung, terserah masing-masing. Kalau teman-teman mau isi pakai suara ini, caranya untuk mengganti, misalnya sitar ini saya mau ganti suara apa ya, percussion deh. Saya mau buat masukin suara drum. Nah, saya cukup tekan tombol memori ini, dan saya tekan nomor 8. Nah, jadi sekarang nomor 8 ini adalah suara drum. Ya. Kalau saya tekan nomor 7 langsung berubah tutti. Kalau saya tekan nomor 6 suling. Jadi fungsinya kalau kita mau ngubah tadi tinggal tekan memori dan tekan nomor. Tapi jangan lupa waktu kita tekan memori, pastikan yang tercentrang itu hanya voice. Ya, untuk yang transpose, tempo, style, multipad itu dinonaktifkan. Karena kalau ini ada menyala, misalnya stylenya menyala, kalau kita rubah ini, nanti ritmenya akan berubah juga. Jadi pastikan yang diubah hanya voice. Ya, ini bisa kita gunakan untuk sesuai kebutuhan ya. Jadi misalnya, kalau teman-teman pemain keyboard gereja misalnya, mau disetting registration 1 untuk lagu nomor 1, registration 2 untuk lagu nomor 2, nomor 3. Jadi bisa disetting, musiknya disetting dan direcord. Jadi teman-teman tinggal tekan tombol nomor 1 untuk lagu nomor 1. Jadi di memorinya ini bisa menyimpan semua settingan, mulai dari transpose, tempo, voice-nya, keyboard harmoninya, stylenya, apa stylenya mau kita simpan, multipad, foot pedals, MIDI song, audio song. Jadi semua bisa kita setting di registration memory. Kalau saya sih lebih gunakan untuk penggantian suara ya, karena itu yang paling sering berubah ya. Tapi masing-masing
teman-teman bisa atur sendiri fungsi registration memory ini untuk kita mempermudah kita menyeting keyboard agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu tadi. Terus di sini juga ada part select, ini juga untuk voice. Kalau di sini tadi lebih ke song dan style, di sini fungsinya lebih ke untuk voice. Eee, Teman-teman bisa menggabungkan beberapa suara, contoh ya, ini ada kalau untuk yang keyboard tipe SX dia bisa 3 suara digabung jadi satu, 3 suara digabung jadi satu. Jadi kalau misalnya contoh, saya hanya pakai RAID 1 itu hanya ada piano. Tapi kalau misalnya saya mau buat biar lebih megah, saya tambahkan string. Jadi suaranya seperti ini. Ya, ada suara kayak biola di belakangnya. Jadi suaranya juga lebih ini. Saya tambahin lagi analog misalnya. Jadi lebih rame lagi ya. Kalau kita hanya ingin suara piano biar lebih sederhana, cukup RAID 1 aja misalnya kita pakai. Jadi kalau tipe SX ke atas dia bisa 3 suara digabung jadi satu. Komposisinya nanti bisa kita atur di ini posisi mixer ini. Mixer ini kita bisa atur suara RAID 1, RAID 2, left, emped, kita bisa kecilin, kita besarin mau sebesar apa. Misalnya RAID 1-nya RAID 1 127 itu maksimal, kita tambahin misalnya jadi 100 di pad-nya, atau di RAID 1-nya kita buat jadi RAID 3. Jadi lebih terasa ininya apa stringnya. Ya, jadi stringnya jadi lebih besar. Kalau kita tekan lagi, dia akan balik ke setelan biasa, setelan awal yang kita sudah buat. Jadi registration memory ini lebih ke mengembalikan setelan yang kita inginkan, yang sudah sesuai dengan keinginan kita. Rata-rata pemain keyboard profesional, registration memorinya itu dia buat sendiri, dan itu bisa dia gunakan di keyboard manapun yang dia gunakan, asal yang penting dia bawa flash disknya. Ya, itu fungsinya. Untuk assignable ini jarang digunakan. Multipad control, setting tadi untuk ke OTS link ya. One touch setting itu OTS link sama. Jadi tadi yang saya jelasin di awal untuk ngubah suara voice di sini dari mengubah main variation terusnya berubah di OTS ini, one touch setting. Nah, terus ini paling kanan ada upper octave. Jadi misalnya kita main di rendahin lagi oktavnya. Kita mau rendahin lagi oktavnya, kita buat seperti ini. Kita naikkan lagi oktavnya misalnya. Ya, ini oktav. Multipad ini fungsinya untuk menambahkan suara-suara yang lain. Kalau kita mau menambahin musik yang lain, misalnya musik etnik, kita bisa multipad misalnya ini misalnya. Nah, ini kayak tepuk tangan ya. Nah, ini bisa kita matiin. Nah, misalnya kita tambahin multipad ini untuk menambahkan suara-suara yang agak beda dari yang biasanya. Oke, mungkin itu sih untuk tombol-tombol. Kalau nanti teman-teman, oh ya sorry, untuk yang ini untuk scroll ya. Jadi untuk kalau kita mencari, jadi lebih kayak ke mouse ya. Kalau untuk di komputer ini fungsinya untuk mencari ya, untuk scrolling. Nah, jadi itu mungkin fungsi-fungsi pada tombol-tombol pada keyboard. Kalau tombol-tombol yang teman-teman ingin tanyakan bisa sharing nanti di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja dulu video kita untuk part 3 ini. Sampai ketemu di video part kita selanjutnya ya. Jangan lupa follow akun-akun kita di YouTube, Facebook, IG, dan juga TikTok. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, feel free untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya ya teman-teman semua, Sobat Gloria. Bye.